Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan usul tafsir dan sekarang masuk dalam bab yang paling susah bagi yang belum pernah ikut kelas bahasa Arab. Ya Auf ya, mungkin dalam menerjemahkan ini mungkin terjemahan yang paling sulit bagian ini ya. Bab dhamir, mungkin ini bab terakhir, betul ya? Bab terakhir di buku ini, dan kalau sudah tamat berarti insya Allah sudah ngerti dasar-dasar tafsir, asalkan betul-betul memahami seluruh bab-babnya. Saya mau kasih bridging pemahaman dulu, karena bab dhamir ini ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu bab kata ganti. Dan ini pelajarannya pelajaran tata bahasa. Karena pelajaran tata bahasa, berarti seseorang dalam menafsirkan Al-Quran, atau mengerti cara menafsirkan Al-Quran, atau mengerti kenapa ulama ahli tafsir menafsirkannya begitu, di antara ilmu penunjangnya adalah ilmu bahasa. Kalau karena kita di dalam Al-Quran berbahasa Arab, maka usahakan seseorang bisa mempelajari tata bahasa Arab, ya, nahwu sorof. Ini kita kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Untuk saya dulu. Misalnya ini buku saya. Kadang kita bisa pakai kata ganti yang lain. Ini bukuku. Kalau untuk kamu, yaitu orang kedua, saya ini orang pertama, kamu itu orang kedua, dia berkata ini buku, bukan buku kamu, tapi menjadi bukumu. Kalau dia atau mereka, ini orang ketiga, kita tidak bilang ini buku dia, tapi ini bukunya. Kalau mereka ya ini buku mereka. Nah ini ku, mu, nya, ini disebut dengan kata ganti. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-dhamir, alias kata ganti. Cuma orang Indonesia kadang-kadang pakai kata gantinya agak aneh-aneh. Kalau terpengaruh dengan bahasa daerah, kadang-kadang kita menggunakan kata ganti yang tidak sesuai. Seperti misalnya, kalau anak bicara sama anak kecil, Ustadz ini bukunya siapa? Oh ini buku Ustadz. Oke, kita bisa pakai kepada anak kecil. Tapi kalau kepada orang dewasa, ambilkan HP Ustadz. Kan lucu ya? Aneh gitu. Sebagian orang di Jakarta itu ada masanya di mana mereka suka mengganti sayanya dengan nama aslinya. Misalnya namanya Ezra. Ezra ini buku siapa, Arza? Oh itu buku Ezra. Seolah-olah Ezra ini orang ketiga, dan memang harusnya itu orang ketiga pakai nama aslinya. Ya, misalnya Ezra. Ezranya tidak ada di sini. Lutfi ngomong sama Subhan. Subhan, ini buku siapa? Oh itu buku Ezra. Tapi Ezranya tidak ada di tempat. Atau tidak di dalam pembicaraan orang pertama dan orang kedua, melainkan jadi orang ketiga. Tapi di Indonesia kadang-kadang orang suka pakai, orang saya ini pakai namanya dia. Ada lagi saya baru terpikir, di Indonesia ini
ada cara penghalusan pakainya buat kamu. Seperti, masnya mau pesan apa masnya? Ya enggak? Mbaknya nyari siapa? Loh kok ada nya di situ? Nya itu kan buat orang ketiga. Ya kan? Tapi dipakai di Indonesia jadi orang kedua. Nah, kita belajar tata bahasa Indonesia, kita tidak akan temukan model-model seperti tadi. Di dalam bahasa Arab juga ada pelajaran seperti ini. Namanya pelajaran dhamir. Kita belajarnya di kelas bahasa Arab. Kata penulis ad-dhamiru atau ad-dhamir, bahasa Indonesianya kata ganti. Ad-dhamiru lughatan minad dumur. Dhamir secara bahasa berasal dari kata dumur. Apa itu dumur? Dumur itu maknanya huzal. Wa huwa al-huzal. Yang artinya kurus atau ramping. Liqillati hurufihi, dikarenakan dhamir itu huruf penyusunnya sedikit. Ya. Huruf penyusunnya sedikit. Au minal idmar. Bisa juga dikatakan dhamir itu berasal dari kata al-idmar. Wa huwa al-ikhfa. Yang maknanya adalah al-ikhfa atau samar. Likathrotis titarihi. Dikarenakan dhamir itu banyak tersembunyi. Wa fil istilahi ma kunniya bihi 'an adh-dhahiri ikhtisaran. Adapun secara istilah dhamir itu adalah kata yang dipakai untuk menggantikan isim zahir dengan tujuan untuk menyingkat penyebutannya. Wa qila ma dalla 'ala hudurin aw ghaibatin la min maddatiha. Ada juga yang mengatakan dhamir itu adalah kata yang menggantikan sesuatu yang lain, baik yang hadir maupun yang ghaib atau yang tidak hadir dalam pembicaraan, namun bukan diambil dari materi penyusun sesuatu itu. Paham? Kalau ada yang bilang tidak paham, tidak apa-apa. Memang ini butuh untuk ikut kelas dulu bahasa Arab. Ya. Dan Auf pernah ikut kelas bahasa berapa ronde? Antum ingat kan? 2 tahun. Karena kelas bahasa Arab pertama kali tentu di pondok. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Lalu di kuliahan juga ngulang lagi. Lalu ngulang lagi. Ngulang lagi dan ngulang lagi itu pun belum tentu kita dibilang sudah betul-betul paham 100% seluruh kaidah. Ya. Maka memang ini butuh pengulangan agar bisa betul-betul paham. Mari saya jelaskan dengan papan tulis. Ad-dhamir. Ada yang mengatakan berasal dari kata ad-dumur. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata al-idmar. Ad-dumur tadi artinya apa? Al-huzal. Apa itu al-huzal? Bahasa Indonesianya? Urus. Atau ramping. Kenapa kok gitu? Dikarenakan dhamir itu hurufnya itu dikit. Makanya nggak bilang misalnya ini bukunya Muhammad Sa'ad Ali. Ali bilang Muhammad Sa'ad Ali kepanjangan dikuruskan menjadi ini bukunya. Jadi dikuruskan. Makanya kata ganti itu rata-rata kurus. Ku, terus apa? Mu, terus nya. Kalau di dalam bahasa Arab misalnya ya mutakallim, ta mukhatab, hu, ha, hum, terus huma, dikit-dikit hurufnya. Paham? Makanya dia dibilang kurus. Ada yang bilang berasal dari kata al-idmar. Al-idmar itu sama dengan al-ikhfa. Apa itu al-ikhfa? Ikhfa itu artinya samar.
Perlu diketahui, kalau mau bikin domir itu ndak boleh dari maddahnya si kata. Harus dengan yang lain. Perhatikan. Kalau mau bikin domir itu pakai maddah atau materi yang bukan materinya si kata. Karena kalau materinya berasal dari materinya si kata, itu namanya bukan kata ganti, tapi itu namanya singkatan. Contoh, Bapak namanya siapa Pak? Oh, nama saya Muhammad Saad Ali. Disingkatlah menjadi M. Saad Ali. Muhammadnya dijadikan M. Tapi M ini berasal dari materinya si Muhammad, yaitu huruf depannya. Maka ini namanya bukan kata ganti, tapi ini namanya apa? Singkatan. Ada orang bilang, ini berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kok kamu singkat begitu? Iya, biar jadi kata ganti. Oh, itu namanya bukan kata ganti, itu namanya singkatan. Kenapa disebut singkatan? Karena berasal dari materinya. Sallallahu alaihi wasallam. Diambil huruf depannya doang. SAW. Kalau itu namanya bukan kata ganti, tapi singkatan. Kalau orang Arab suka nulis Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi wasallamnya tidak ditulis Sallallahu alaihi wasallam, tapi diganti Sod Mim. Yaitu ambil yang huruf paling depan sama yang paling belakang. Ini namanya bukan kata ganti, tapi dinamakan singkatan. Singkatan itu akronim ya? Akronim? Apa Pak Guru? Pak Guru yang sudah menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Singkatan kan? Akronim. Apalagi ya? Jadi saya bikin contoh. Muhammad dalam bahasa Indonesia sering diganti M atau Muh. Kalau dalam bahasa Arab sallallahu alaihi wasallam sering diganti jadi Sod Mim. Itu namanya singkatan. Tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganti jadinya, nah ini baru kata ganti. Karena NYA tidak ada hubungannya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muflis Safitra, saya bilang itu HP ku. Apa hubungannya ku sama Muflis Safitra? K dari mana? Muflis Safitra tak ada huruf K. Maka yang namanya kata ganti itu tidak ada hubungannya sama materinya si kata. Kalau langsung berhubungan sama materi si kata, berarti bukan domir, melainkan apa tadi? Singkatan. Jadi pahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Meskipun belum ikut kelas bahasa Arab, kalau coba di campur-campur sama pelajaran bahasa Indonesia mungkin lebih mudah. Lanjut ya. Kalau ternyata agak susah, apa yang kita lakukan? Istighfar. Lanjut. Fadallu 'alal huduri naw'ani. Dhamir untuk yang hadir itu ada dua. Ahaduhuma ma wudi'a lil mutakallimi. Pertama adalah dhamir untuk pihak yang berbicara. Kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia, orang yang bicara disebut dengan orang pertama. Orang pertama itu bisa tunggal, yaitu saya, bisa jamak, yaitu kami. Yang kedua adalah ma wudi'a lil mukhatab, yaitu dhamir untuk pihak yang diajak bicara. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia disebut dengan orang kedua. Orang kedua bisa jadi tunggal, kita bilang apa? Kamu atau Anda. Kalau kita agak ngarap di Arab kan jadinya antum. Ya kan? Atau anta. Atau kalau di Jakarta kan jadi ente. Bisa juga jamak, yaitu kalian.
atau Anda sekalian. Itu orang yang hadir. Contoh untuk domir bagi yang berbicara atau orang pertama. Di surat Ghafir ayat 44 Allah berfirman, wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Adapun untuk contoh domir bagi orang yang diajak bicara atau orang kedua, misalnya di surat Al-Fatihah ayat 6. Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Wa hadzani la yahtajani ila marji'in. Dan kedua model domir seperti ini tidak butuh tempat kembali. Iktifaan bi dalalati atau dilalatil huduri anhu. Dikarenakan cukup kita sudah tahu kembalinya kepada siapa karena kehadirannya saat terjadi pembicaraan. Hapus dulu. Kita dalam bahasa Indonesia ada orang pertama. Siapa orang pertama? Yang bicara. Ada orang kedua, yaitu yang diajak bicara. Yang ketiganya dosa dulu. Yang bicara ini bisa tunggal, bisa jamak. Jamak apa ya? Lebih dari satu. Yang diajak bicara bisa jadi tunggal, bisa jadi lebih dari satu. Itu jamak. Kalau yang ini berarti ku, yang ini kami, yang ini mu, yang ini kalian. Ini bukuku, ini buku kami, ini bukumu, ini buku kalian. Kata Syekh Utsaimin, kalau yang seperti ini tidak perlu tempat kembali. Apa maksudnya? Tidak perlu ke tempat kembali. Misalnya, siapa sih ku? Kembali kepada siapa ku itu? Kita bilang, ya saya lah. Lutfi, ini HP ku loh. Makanya warnanya merah. Lutfi nanya, siapa ku itu? Ku, HP ku. Ku. Ngapain tanya kembali ke siapa? Kan ku. Karena orangnya ada. Fi, itu HP-mu loh, terinjak. Mu itu siapa Ustaz? Mu. Masa antum gak tahu mu itu siapa? Mu, yaitu kamu. Maka kita tidak usah tanya tempat kembalinya. Tapi coba gini, Fi, ini HP-nya loh. Boleh nggak dia tanya, nya itu siapa Ustaz? Bisa nggak? Bisa. Berarti kalau orang ketiga nanti butuh tempat kembali. Jadi dipahami? Masya Allah nih, bisa dipahami ternyata. Meskipun mungkin belum ikut kelas bahasa Arab. Nah. Lanjut. Contohnya tadi Allah berfirman, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku. Urusanku amri. Aku serahkan urusanku. Di sini ada kata ganti, yaitu namanya ya mutakallim. Yaitu ya-nya si yang berbicara. Itu namanya ya mutakallim. Ini kalau di Indonesia kan, ya ini artinya ku. Urusanku. Ya, jangan bilang amri ana. Seperti orang bilang gini, abi ana mana katanya. Abi ana, padahal sudah ada ya mutakallim. Abi itu artinya apa? Bapakku. Ya. Dia tambahin lagi ana. Ustadz, abi ana mana Ustadz? Jadi sudah ada aku, ada ana. Jadi Ustadz, ayahku ku mana? Karena sudah ada ku di sini. Paham?
Ya tapi itu Indonesia, makanya kita suka bilang, Pi mana abi antum? Pi mana bapakmu? Pi mana bapakkumu? Seharusnya kan, Pi mana abuka? Cuman kan kita tidak terbiasa. Ini ya mutakallim. Kalau contoh yang tadi siapa? Yang untuk anta, an'amta. An'amta. Tak di sini namanya tak apa paling? Tak mukhotob. Yaitu tak si pembicara. Tak yang diajak bicara. Itu artinya yang engkau memberi nikmat. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kamu sudah memberi nikmat kepada mereka. Di sini ada tak mukhotob. Makanya kalau ustadz nanya, paham tum? Maksudnya, apakah kalian paham? Fahimta? Apakah kamu paham? Tak di situ artinya apa? Tak mukhotob, yaitu artinya kamu. Paham ya? Lanjut. Wadalul 'alal ghaibi ma wudi'a lil ghaibi wala budda lahu min marji'in ya'udu 'alaihi. Adapun dhamir untuk yang ghaib itu artinya yang tidak hadir, adalah kata ganti yang menggantikan sesuatu yang tidak hadir. Kita bilang namanya orang ketiga. Dalam bahasa Indonesia kita bilang orang ketiga. Dhamir ini membutuhkan tempat kembali. Entah siapa, entah apa yang digantikannya. Ini yang ketiga sekarang. Yaitu dia atau mereka. Kita suka bilang dia itu digantikan dengan nya. Buku siapa ini? Oh itu bukunya. Nya siapa? Itu si Lutfi. Nah di sini ada tempat kembalinya. Berarti kalau orang Indonesia bilang, masnya mau pesan apa? Kira-kira nya itu balik ke siapa coba? Mas Lutfi, tadi masnya pesan apa ya? Nya itu kembali ke siapa? Ya. Padahal dia mukhotob. Kecuali kalau dia sudah punya istri, maka kembali kepada istri. Masnya, yaitu mas punyanya si istrinya. Gitu. Tapi sayangnya dia belum menikah. Ya. Jadi belum bisa. Lanjut. Wal aslu fil marji'i an yakuna sabiqan 'ala dhamiri lafzan wa rutbatan. Pada dasarnya tempat kembalinya dhamir adalah sebelum dhamir itu sendiri. Baik secara lafaz maupun peran dalam kalimat. Nah ini hapus. Pada hukum asalnya atau kaidah dasarnya, tempat kembalinya dhamir adalah sebelum dhamir. Baik lafaz maupun peran. Dan dhamirnya itu mutabiqan lahu lafzan wa ma'nan. Bersesuaian dengan dhamir tersebut dari sisi lafaz dan makna. Contohnya adalah wanada Nuhur rabbahu. Dan Nuh menyeru kepada Rabbnya. Ini pelajarannya di Nahwu, mungkin di Muyasar ada. Ada yang disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Ada juga al-jumlah al-ismiyah. Jumlah fi'liyah ini susunannya fi'il, fa'il, terus maf'ul bihi. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu subjek atau pelaku, maf'ul bihi itu adalah objek. Dalam bahasa Arab susunannya ini memang begitu. Fi'il dulu, fa'il, objek. Kalau jumlah ismiyah,
Misalnya susunannya adalah mubtada, terus khobar. Ini pelajarannya balik lagi ke kelas bahasa Arab. Kalau kita bilang di sini mubtada khobar apa ya? Subjek, predikat. Tapi bukan dibilang pelaku. Contohnya misalnya Doroba Muhammadun al-kalba. Muhammad telah memukul anjing itu. Kalau di sini misalnya Muhammadun naimun. Muhammad tidur. Bedanya adalah kalau dimulai dari fi'il dulu itu namanya fi'liyah. Kalau dimulai dengan kata benda itu namanya ismiyah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa kata penulis tadi? Seharusnya domir itu didahului oleh apa? Tempat kembalinya, baik secara lafaz maupun secara peran dalam kalimat. Dikasih contoh tadi. Wa nadar Nuhun rabbahu. Dan telah memanggil atau menyuruh. Siapa? Nuh. Siapa yang dipanggilnya? Rabbahu. Robnya. Nya ini siapa? Nya ini kembali ke Nuh. Berarti dhamir hu didahului oleh marji'nya, tempat baliknya. Tempat kembalinya kita bilang tek aja atau tempat kembali. Tempat baliknya adalah Nuh. Dan Nuh menyuruh Robnya. Nya ini datang belakangan setelah Nuh. Jadinya sesuai dengan kaidah bahwa kebanyakan atau secara umum dhamir itu harus didahului oleh tempat kembali. Namanya juga tempat kembali, berarti kan duluan. Tempatnya ini duluan datang untuk balik. Nanti bisa juga dalam susunan bahasa Arab bisa juga ada kalimat di mana dia datangnya duluan. Tapi nanti kita menerjemahkannya dia tetap belakangan. Yang berikut ini. Kata penulis, wa qad yakunu mafhuman min maddatil fi'li sabiqi. Oh, ini catatan tidak ada hubungannya sebelum-sebelumnya. Wa qad yakunu mafhuman min maddatil fi'li as-sabiqi. Mithlu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tempat kembalinya dhamir bisa juga diketahui dari kata kerja yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, berbuat adillah karena dia lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa dia itu? Gimana ya jelasinnya? Sampai sini paham teman-teman? Kalau gitu ini saya skip dulu yang paragraf ini. Karena paragraf ini nanti memecah konsentrasi. Harusnya ini ada sambungannya, di tengah-tengahnya dia kasih footnote. Ini nanti aja. Ingatkan nanti ya. Karena langkahi dulu yang paragraf kecil ini. Karena lompat. Waqad yasbiqu lafdhan la rutbatan. Mithlu wa idzi batala Ibrahim rabbuhu. Kata penulis, tempat kembalinya dhamir mungkin saja justru mendahului dhamir dari sisi lafaz, tapi tidak dari sisi peran dalam kalimat. Contohnya, perhatikan, peran kalimatnya kan harusnya memang duluan, S ini tadi apa? Subjek atau P ini apa tadi? Pelaku. Ini kan pelaku biasanya duluan daripada objek. Bisa jadi secara susunan dia terbalik, objeknya datang duluan. Tapi meskipun objeknya datang duluan, tetap saja dia objek. Dia nggak boleh jadi subjek.
Misalnya di sini telah makan. Siapa? Si Muhammad. Apa yang dimakan? Nasi. Kata kerjanya? Kata kerjanya? Makan. Pelakunya? Muhammad. Objeknya? Nasi. Tetap saja meskipun objeknya taruh di depan, nasi si Muhammad makan. Bisa kan? Tapi bolehkah kita bilang nasi itu pelaku? Nggak bisa. Meskipun dia tempatnya datang duluan, tetap saja dia harus sebagai objek. Perannya nggak boleh ditukar. Dan ini sama dengan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 124. Allah katakan, wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Robnya menguji Ibrahim. Siapa yang datang duluan? Ibrahim atau hu-nya? Ibrahim atau hu? Ibrahim. Maka Ibrahim itu yang digantikan oleh si hu-nya, yaitu tempat kembalinya berarti Ibrahim. Tetapi di dalam susunan kalimat, Ibrahim di sini tetap objek. Ya, tidak boleh dia dijadikan sebagai subjek. Maka tidak boleh bilang dan Ibrahim menguji Robnya. Loh, kok jadi Ibrahim yang menguji Allah? Bisa dipahami? Meskipun secara letak objek ini datang duluan daripada si fa'il, yaitu Rabbu. Sampai sini, yang ini paham nggak? Susah ya. Soalnya ini apa ngomongnya fa'il, fi'il, fa'il, fi'il ini yang teman-teman kalau belum pernah ikut kelas bahasa Arabnya, ini agak sulit membedakannya. Berikutnya, waqad yasbiqu rutbatan la lafzan. Bisa jadi juga justru tempat kembalinya si dhamir mendahului dhamir dari sisi peran dalam kalimat tapi tidak dari sisi lafaz. Contohnya hamala kitabahu. Siapa? At-talibu. Siswa itu membawa bukunya. Bukunya. Ya. Siapa pelakunya di sini? Siswa, at-talib. Apa objeknya? Buku, kitab. Tapi hu-nya, domirnya duluan daripada si talibnya di kalimat ini. Tetapi dia tetap saja sebagai objek. Bisa dipahami nggak? Oke, teman-teman lihat sini sambil bersabar sedikit ya. Tadi contoh yang kedua apa? Wa idzi batala wa idzi batala Ibrahim rabbuhu. Sedangkan contoh ketiga apa? Hamala kitabahu at-talibu. Coba lihat di sini, udah usah perhatikan bukunya. Kalau yang pertama, fa'ilnya, gini deh, saya tanya dulu. Fa'il itu apa teman-teman? Fa'il itu apa? Pelaku. Maf'ul bih itu objek. Dalam jumlah fi'liyah secara umum pelakunya duluan daripada objek atau objek duluan daripada pelaku? Pelaku duluan, oke? Nah, coba lihat. Nuh memanggil Robnya. Siapa yang manggil? Nuh. Berarti siapa fa'il? Nuh. Siapa objek? Robnya. Berarti secara susunan sudah sesuai tidak? Fa'ilnya duluan daripada maf'ul bihnya. Sudah sesuai ya? Terus sesuai tidak bahwa dhamir datangnya belakangan setelah tempat kembalinya, betul? Berarti di sini ada dua yang mau dipertimbangkan. Tempat kembali sama
peran. Tempat kembali ini si kata yang diganti. Sedangkan peran itu adalah apakah dia jadi pelaku ataukah dia jadi objek. Nah, coba lihat di kalimat yang pertama, tempat kembalinya duluan daripada kata ganti, betul? Sedangkan pelakunya duluan daripada objek. Pelaku duluan daripada objek, betul? Sekarang kalimat yang kedua, Robnya menguji Ibrahim. Saya tanya, tempat kembali sama kata ganti duluan mana? Dan Robnya menguji Ibrahim. Ibrahim. Nya ini siapa? Nya ini kembali ke siapa? Ibrahim. Berarti tempat kembali duluan daripada kata ganti, betul? Betul ya? Ibrahim ini kan yang diganti. Diganti. Sedangkan hu-nya domir. Ternyata domir dulu setelah yang diganti. Sesuai ya? Sekarang siapa objeknya di sini? Ibrahim. Ibrahim objek. Siapa pelakunya? Allah. Allah menguji Ibrahim. Sekarang siapa yang duluan? Objek atau pelaku? Objek. Nah, maka menunjukkan bahwa kadang-kadang urutan tempat kembali dengan kata gantinya sesuai, tapi objeknya sama pelakunya tukaran. Boleh. Sampai sini, Pak? Nah, sekarang yang ini. At-talibu kitabahu. Siswa itu membawa bukunya. Siswa itu membawa bukunya. Tapi lihat nyanya mana? Ku. Telah membawa bukunya siapa? Si siswa. Nya. Sama nya ini kata ganti. Betul? Domir ya? Kembalinya mana? Talib. Berarti domirnya datang duluan sebelum tempat kembalinya. Betul? Sekarang, siapa yang bawa buku? Bawa siswa? Apa siswa bawa buku? Siswa bawa buku. Berarti siswa pelaku. Kitabnya objek. Berarti di sini objek datang duluan daripada pelaku. Berarti bisa disimpulkan, kadang di dalam ayat tempat kembali duluan daripada kata ganti dan perannya pelaku duluan daripada objek sebagaimana umumnya. Kadang-kadang ayat itu datang dengan bentuk tempat kembali duluan daripada kata ganti tapi objeknya duluan daripada pelaku. Dan kadang-kadang domirnya justru datangnya bisa jadi lebih duluan daripada tempat kembali dan objek malah datang duluan daripada pelaku. Sampai sini paham? Sekarang dihapus lagi, tinggal satu yang tadi saya skip. Ngomong-ngomong, saya cerita dikit. Seminggu lalu itu ada yang kirimkan video. Jadi ada orang nyimak video ini, kajian di sini. Tapi dia mengincar mana yang saya Mufli ini salah ngomong. Dikirimin gitu. Saya lagi nimbang-nimbang, perlu gak ya bikin balasan? Orangnya tidak terkenal. Ya, jangan biarkan orang bodoh terkenal. Biasanya begitu sih, kaidahnya. Tapi kalau ini dibiarkan, orang-orang ngincar, cari yang salah. Karena kan memang tidak mungkin kita kadang-kadang misalnya tidak connect antara lisan sama otak. Pas lagi menjelaskan, tiba-tiba anak-anak di luar situ, saya nulis sesuatu tapi kepala saya akalnya keluar. Sehingga mungkin misalnya ada kalanya salah ngomong sedikit. Ya, saya nonton di bagian mana saya salah yang di bedah-bedah itu.
Ini si Mufli ini orang teknik. Makanya kalau orang teknik itu jangan ngajar agama. Gitu. Dia mau tahu yang mana yang saya salah. Ternyata kata Aimat. Saya dengar pembacanya siapa ya? Oh Mihran. Gitu. Saya cek. Saya mendengar betul-betul. Enggak kok, saya tidak salah. Karena betul-betul saya bilang Aimat. Bukan Aimmat. Kalaupun itu salah, 1 dari 10 kali menyebutkan Aimmat, itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Saya mau bilang gini, kita itu mau tahu seseorang itu betul-betul bisa bahasa Arab atau tidak, itu banyak kok caranya. Tapi tidak bisa disimak hanya dengan 1 kali slip lidah, nggak bisa. Atau 1 kali salah slip nahwu. Saya EPTA SMP, EPTA itu kan zaman dulu ada EPTA Eptanas kan? Eptanas itu yang memang nasional, EPTA itu yang pelajarannya agama. Nah kalau pelajaran agama itu biasanya MTS itu berkumpul untuk bikin soalnya di masa lalu. Dari 100 soal bahasa Arab yang saya ikuti di EPTA dulu, seingat saya hanya salah setengah. Jadi kalau mau dikasih angka harusnya nilainya 99,5. Kita bisa nguji orang itu dari misalnya dikasih kalimat, tidak ada contohnya, dibacakan, suruh nulis. Misalnya di sini. Wa qad yakunu mafhuman min as-siyaqi mithlu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Coba tuliskan. Dieja dia. Dari situ kita bisa tahu dia bisa bahasa Arab atau tidak. Ya. Tidak bisa hanya dengan misalnya ditungguin mana, kapan ya, terselip lidahnya. Tidak bisa. Nah yang seperti ini, yang saya lagi timbang-timbangnya gini. Syekh Ali Hasan, rahimahullah, beliau gemas dengan sebagian orang di negara Arab yang mentahdzir beliau tanpa ilmu. Tidak nanya dulu. Ya, di Indonesia juga banyak yang mentahdzir beliau. Termasuk ustadz-ustadz sunnah yang terkenal. Karena beliau gemas. Karena orang-orang ini tidak tanya, tidak klarifikasi. Saya masih hidup, kalian bolak-balik Saudi kan bisa. Kita ketemukah di Mekah, kita ketemukah di Madinah, atau antum datang ke Jordan. Berapa banyak orang mau umroh Palestina, itu pasti lewat Jordan. Ini saya tunggu di sini, kalau ada yang mau tabayun. Karena sulit tabayun, akhirnya beliau pernah bikin video gini. Saya meminta kepada Allah agar di hari kiamat kami diadili dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk tabayun tapi tidak mau tabayun. Kalau seandainya merendahkan atau mengambil kehormatan kami dalam kondisi dia tidak tahu yang sebenarnya. Ya, termasuk orang-orang seperti itu tuh. Yang saya lagi pikirkan. Ini kalau dibikinkan video, saya bilang siapapun yang mengkritisi kami dari sisi bahasa Arab dan antum menjudge Mufli tak bisa bahasa Arab, saya akan tuntut antum di hari kiamat. Karena hanya mencari yang mana yang salah. Apalagi dari kajian, antum bisa lihat usul tafsir ini kajian sudah yang keberapa sekarang? Sudah 34 seri. 34 seri saya rata-rata bicara rata-rata 1 jam. 34 seri kali 1 jam, 34 jam saya bicara yang melulu bahasa Arab. Coba antum temukan salahnya berapa? Ya. Tapi kalau misalnya antum dapat 34, ini seri pertama, kedua, ketiga, tidak pernah dapat. Oh nanti seri ke-10 ada dia terselip lidah. Maka ini namanya mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan yang sebenarnya itu hal yang sangat manusiawi. Bukan betul-betul salah ini ya, bukan orang salah ilmu. Ya, kadang-kadang memang kita misalnya salah pengucapan dan itu biasa. Berapa banyak ustadz-ustadz yang diagungkan di Indonesia ini, mereka mengucapkan huruf juga salah misalnya. Gus Fulan misalnya, kalau nyebut ba itu enggak ba, tapi ba. Rabbuhu. Ya. Uli abawaihi likulin mu'adhihi huwa sudus. Itu benar atau tidak? Salah. Tapi kita tidak bisa jadikan itu sebagai standar kesalahan. Karena itu terpengaruh dengan misalnya dialek, terpengaruh dengan kebiasaan.
Kita nggak bisa salahkan dari sisi itu. Tapi kalau dia menerjemahkan dan untuk ibunya sepertiga, padahal di sini sudus, nah itu baru salah. Ya, nggak bisa jadikan misalnya medok itu dijadikan sebagai standar untuk menilai seseorang. Termasuk juga menilai hanya dengan 1-2 kali selip bahasa, selip baca. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang tadi saya skip, tapi karena melihat waktu tinggal 1 menitan, jadi saya tunda ke minggu depan saja. Kita singkat ya, kita ringkaskan yang tadi sudah disampaikan. Dhamir itu artinya kata ganti. Coba saya yang nanya, teman-teman yang jawab. Bacanya nggak apa-apa ya. Apa itu dhamir? Dhamir berasal dari kata at-tumur. Apa itu tumur? Kenapa dibilang dhamir itu kurus? Karena hurufnya dikit-dikit. Dhamir itu diambil dari materi si kata yang diganti atau harus di luar? Harus di luar. Karena kalau pakai materinya si kata yang diganti, itu namanya bukan dhamir, tapi apa? Singkatan. Dhamir juga bisa berasal dari kata idmar, artinya samar. Dhamir itu ada untuk orang pertama. Orang pertama itu siapa? Yang bicara. Kalau bahasa Indonesia pakai kata apa? Ku. Contohnya bukuku. Kalau di dalam bahasa Arab pakai ya, apa tidak namanya? Ya mutakallim. Kalau untuk orang kedua namanya mukhatab. Mukhatab tadi pakai diantaranya pakai tak mukhatab. Kita panggil itu, kita artikan dengan engkau. Ya. Siapa yang duluan? Tempat kembali atau dhamir? Siapa yang duluan? Di dalam penulisan siapa yang duluan? Bisa tempat kembali duluan, bisa kata ganti duluan. Siapa duluan, pelaku atau objek? Bisa pelaku, bisa objek. Nah, dah gitu dulu. Takutnya tambah pusing. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.